Kembali lagi di Hotman Paris Show, masih dengan topik kita malam hari ini dan dengan bintang tamu kita, Mas Teddy. Teddy, gimana perasaanmu dengan meninggalnya almarhum? Apakah sedih, ke perasaan cinta masih ada, atau kau masih cinta sama almarhum? Masih itu pasti merasa kehilangan 3 minggu ya. Iya. Biasanya tiap Jumatan itu tadi pulang Jumatan tuh biasanya ada yang ini mau berangkat disediain ini sarungnya, ini baju buat sholatnya, ini disediain almarhumah gitu. Yeah. Jadi ada rasa ibaratnya kehilangan jelas, apalagi si kecil sekarang masih 2 bulan Begitu. tinggal ya si kecil. Makanya biasanya gantian, misalkan saya jaga malamnya jam 5 almarhumah sholat, saya udah sholat saya tidur, biasanya almarhumah take care babynya. Pernah menangis enggak? Menangis ada. Ya, gimana? Sayanya menangis pasti ada gitu. Tapi kadang-kadang kalau di umum nggak saya tunjukin gitu. Sebelumnya memang perkawinan kalian harmonis atau ada pertengkaran? Alhamdulillah ya, saya bilang harmonis itu karena emang dilihat dari sekarang aja kalau nggak harmonis nggak mungkin dapat si baby. Misalkan kan ini si almarhum itu bersedia. Sebentar dulu, kalau soal bikin baby tanpa harmonis, Hotman bisa bikin. Ya, aku pertanyaannya begini, katanya selama perkawinan kalian, kalau si almarhum mau lihat anak-anaknya katanya ada gosip kamu halangin. Kenapa itu? Nggak ada malahan anak-anaknya datang ke rumah. Begitu? Ya, ke rumah tiap weekend itu pasti datang anak-anaknya. Yang 3 Dede Perdi, Kak Ridwan, sama Teh Putri. Kalau Aiki masih... Jadi nggak benar gosip itu seolah-olah kamu tidak rela si almarhum mengunjungi anak-anaknya di rumah Sule ya? Begitu ya? Nggak ada, itu nggak ada gosip ke sana. Oke, itu hanya nggak ada ya? Yeah. itu hanya gosip aja. Selain itu ada gosip lagi nih. Ini kita jadi ngomongin yang negatif-negatif karena kita mau meluruskan. Ini merupakan asumsi dari masyarakat. Katanya pihak keluarga dari Telina ketika kalian menikah itu nggak setuju. Bener nggak sih? Setuju. Saya ada videonya, nanti saya kasihin ke dari pertama ngelamarnya itu ada ibunya, ada adiknya, ada saudaranya, di situ ada semua. Ada bukti videonya, saya kebetulan ngerekam juga. Terus yang menghadirinya ibunya juga ada. Oh ada ya, waktu. Tapi kan kawin siri kan? Bukan. Oh kamu sudah kawin resmi? Resmi. Cuman rencananya itu Bang, ini nikah diramainya nanti. Gitu. Tapi secara ijab kabul di KUA udah? Udah. Ada Kamu tahu nggak dengan kau kawin resmi, kau berhak ahli waris dari harta-hartanya? Sadar nggak itu? Enggak sadar. Iya dong, karena dia kan sudah istri sahmu, maka ahli warisnya adalah antara lain kamu. Sadar soal itu? Enggak Emang soalnya nggak mau jadi kaya? bukan itu Bang, jadi apa ya, ada beliau itu ngasih amanat, ada yang emang harus disampaikan. Sebentar dulu, almarhum kasih amanat. Ada di kotak itu Hilang apa dia? ya ini harus disampaikan ke Aiki, ini nanti ke Teh Putri gitu. Apa itu, wasiat atau apa? Tanah, sertifikat, terus emasnya, berliannya. Sebentar dulu, dia kan masih muda banget, kok bisa tiba-tiba buat surat wasiat? Kalau itu nggak tahu Aku juga. aja umur 30 tahun belum bikin surat wasiat. Karena kan biasanya ya kalau orang buat surat wasiat itu biasanya yang udah tua, udah sepuh Benar. atau udah sakit-sakitan sekali baru bikin surat wasiat untuk anak-anaknya. Sementara Telina itu kan masih muda. Nah Betul, ini bentuknya ditulis kertas gitu. udah ada kata-kata itu udah ada. Lisan atau tertulis? Lisan. Oh lisan. Oh lisan. Bilangnya ke kamu atau ke depan anak-anak? Ke lawyer juga ada. Sebentar dulu, kan lawyer, emang waktu dia hidup sudah panggil lawyer, pengacara? Ada, waktu cerai kan pakai lawyer gitu. Itu kan waktu cerai sama Sultan Sule. maksud saya menjelang meninggal, ada nggak dari dia kata-kata bahwa kalau saya meninggal harta saya gitu? Ada? Nggak ada? Kalau kata-kata ada, jadi yang dikasihin ini amanatnya, ini nanti biar terorganisasi misalnya. Itu kapan dia ucapkan itu? Kan tanggal 4 meninggal Januari, dia mengucapkan itu tanggal berapa? Udah lama sih waktu nikah. Iya udah lama. Baru nikah sudah langsung bikin wasiat? Secara Bukan, lisan? jadi bukan wasiat kayak omong-omongan kecil aja Bang gitu. Kan katanya yang protes ini hanya si Rizky Febian ya. Sedangkan si putrinya
tidak mengutarakan pendapat apapun. Tidak juga menyangkal tuduhan si Rizky, juga tidak membela kamu. Kenapa si Putri ini diam saja padahal dia melihat waktu saat meninggal? Waktu di BAP di polisi sih Teh Putri juga cerita semuanya. Tapi ke media massa dia nggak mau ngomong ya? Iya, ke media massa nggak mau ngomong. Dia cerita di BAP persis seperti yang kamu ceritakan itu? Nggak tahu, kalau saya waktu di BAP terpisah. Oke, pertanyaan saya begini. Kalau Putri melihat kejadian sebenarnya, kenapa dia tidak bersuara bahwa tuduhan adik-adiknya si Rizky ya, itu tidak benar? Kenapa dia memilih diam? Itu juga nggak tahu. Kalau saya Teh Putrinya sendiri mungkin ada apa? Pertimbangan sendiri gitu ya. Pertimbangan. Ada lagi kecurigaan begini, kok tiba-tiba kamu ngaku, pengacaranya ngaku, katanya kamu sudah serahkan harta-harta ini ke Putri, benar gak itu? Katanya Putri yang akan membagi-bagikan ke adiknya. Benar gak itu? Jadi itu udah dikasihkan ke Teh Putri. Oleh siapa? Oleh saya, karena udah dari sebelumnya udah ada omongan itu, Bang. Sebentar dulu, kok kamu baik banget? Kan kamu sudah suami sah, Iya. berarti berhak warisan. Kalau saya ada amanah aja gitu. Jadi buat apa ya, dibilangnya kalau udah amanat dari istri itu dikasihin dulu, nanti buat pembagian atau apa-apa nanti Teh Putri atau sama Aiki yang ngasih gitu. Pertanyaannya, emang harta dari almarhum berapa banyak? Kalau dilihat sama piutang yang ada utang ke almarhum kemarin 2M lebih ya. Piutang? Piutangnya. Hak piutang. aset berapa banyak? Kalau aset banyaknya tanah, terus rumah ada 2, terus mobil. Itu semua waktu bawaan dari almarhum. Wah, enak juga di istri Makanya, pelawak ya. jadi Ya, bawaan dari almarhum. Makanya saya dibilang ini karena saya nggak ini karena ada dibilangnya itu pranikah. Enggak, kalau meninggal walaupun itu bawaan harta, tetap orang yang ditinggal pasangannya berhak warisan. Tapi kalau Saya sih cerai, nggak paham kesana, Bang. kalau cerai harta bawaan tidak ikut gono gini, begitu. Jadi sebenarnya kamu itu, makanya ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan yang bukan tuduhan ya. Jangan-jangan ini si Teddy ini menginginkan harta almarhum, benar nggak itu? Enggak. Saya bisa tunjukin kalau udah dari tanggal 4 itu saya ada obrolan ke Aiki sama Teh Putri. Ini amanat dari ibunya dulu karena buang Aiki sebetulnya kan ada di ibunya. Waktu single kesempurnaan cita sekitar 3,5 atau 4M. Ya. Nah, makanya pas ibunya investasikan ke kos-kosan sama tanah sama rumah gitu. Nah, udah dari situ saya dibilangin saya ditagih Aiki. Jadi ada Aiki, omongan dari sana. Aiki. Rizky Febian. Oh, Aiki itu yang Rizky Febian, anak dari Sule. Ya, makanya dari omongan almarhumah istri saya itu bilang ini makanya nanti kalau saya meninggal biar Aiki nggak nagih lagi, ini kasihin kosan. Ini ibaratnya ngembaliin yang dulu uangnya ada di mamahnya. Benar nggak bahwa sebelum cerai dari Sule, kalian sudah ada hubungan? Kalau itu nggak ada, cuman dibilangnya biasa aja. Oh, biasa gimana? Ya biasa, kenal biasa aja. Sebagai teman gitu ya. Kenal almarhum dari mana? Kan you kan katanya di Amerika dulu. Kok bisa kenal? Caranya gimana? Apakah sama dengan saya suka ngerayu gitu? Enggak. Kalau itu, jadi kan itu ada aplikasi yang Balalalai. Saya kenal sama Kang Sule dulu gitu. Oh, jadi mulai kenal dari medsos begitu? Ya medsos aja kenal, cuman sepintas. Hubungan cinta kalian mulai kapan? Sebelum cerai atau sesudah cerai? Ya sesudah cerai lah. Kan kalau ketemu kopdar ada anak-anak. Katanya sesudah cerai, sudah nggak lama sesudah cerai, sudah benar nggak? Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Sudah tinggal bersama langsung dengan almarhum, benar nggak itu? Enggak. Jadi berapa lama kalian tinggal bersama sesudah cerai? Setelah Telina cerai. Setelah sesudah cerai? Sesudah cerai dari Sule, kalian benar nggak sudah langsung tinggal bersama? Enggak ada tinggal bersama, Bang. Jarak berapa lama tuh jadi menjalin hubungannya? Itu saya sempat dulu ke Malaysia sama ke Singapura, terus pulang dari Australia, baru Bentar ketemu. dulu, kamu mainannya internasional. Dalam rangka apa ke Dalam Malaysia, rangka apa Singapura, kesana? dan Australia? Oh, lu ngalahin gua lu. Dulu itu kan ada tawaran buat jual beli properti rumah di Melbourne. Lu main di Melbourne?
Ya, ada. Ya, terus saya ke sana. Ada pertanyaan begini, kok selama perkawinan katanya malah praktis kamu itu nggak kerja, benar nggak itu? Kalau nggak kerja kan ada usaha, Bang. Usaha apa? Usaha dari grosiran sama dari dulu salon tapi tutup. Ya. Terus ada dari material juga ada gitu. Jadi kau Dari bisa kosa. kasih, selama ini yang kasih nafkah di rumah kamu atau istri, almarhum? Ya bareng. Bareng. Oh, Ya, 50-50 ya. 50-50. Sebentar, dari tadi ada yang mengajal di pikiran saya. Kalau tadi sempat dibicarakan kalau ada amanah dari almarhumah yang harus diberikan kepada Teh Putri dan juga nanti dibagikan ke Iki dan lain-lain sebagainya. Si kecil Bintang dapat jatah Nah nggak sih? itu dia tuh. Kalau si kecil nggak ada ini sih. Nanti aja Pak, saya nggak ada Sebentar dulu. nggak ada omongan ke sana, Sebentar. Bang. Si kecil kan anak dari perkawinan kalian. Mm-mm. Ibunya meninggal tapi kamu bilang tadi kok hartanya dikasih ke anak-anak dari suami pertama. dari- Kok kamu tidak, anak kita mana gitu? Enggak kan nggak nyangka mau meninggal. Apa? Nggak Nggak nyangka. menyangka mau meninggal. Oke. Sesudah, Cuman- sesudah meninggal kok kamu relakan seluruh harta kasih ke Putri? Bukan direlakan gini, Bang. Jadi uang Aiki itu sebelum cerai, sebelum ini udah nabung ke mamahnya sekitar 3 atau 4 M. Oke. Ya. Gitu. Mamahnya ngeraningin ke kosan sama beli tanah sama kebun. Kalau gitu pertanyaannya begini, sesudah almarhum meninggal, kan di kuasa hukum mengatakan sudah dikasih ke si Putri, masih ada nggak harta lain sisa di kamu? Masih ada. Apa itu? Masih ada yang ini kan ruko belum serah terima. Ya ada berapa harta lagi yang ada berapa persen lah dari yang telah diserahkan ke Putri ke anak dari suami pertama yang tersisa di kamu ada berapa Sisanya banyak? berapa? Itu bukan di saya, jadi bentuknya masih ruko, kosan. Ya tadi yang belum diserahkan deh. Iya, itu- Pokoknya yang belum diserahkan ke si Putri kan karena walaupun belum diserahkan, walaupun masih cicilan, tapi kan kau yang mengelola nanti sebagai suami, mantan suami. Ada berapa banyak hartanya yang masih tersisa di luar yang sudah diserahkan ke si Putri? Cuman ruko sama kosan gitu ya, material itu ada apa? Berdua itu. Ya. Jadi 3 tempat usaha yang belum dikasih. Mas Teddy, selain amanah yang tadi disampaikan oleh almarhumah, harta-hartanya nanti akan diberikan ke anaknya. Ada pesan lain nggak sih dari almarhumah sebelum meninggal? Pesan-pesan yang disampaikan ke Mas Teddy? Nggak ada sih. Sama sekali ya? Iya, sama sekali Hanya nggak ada. amanah itu aja ya? Ya itu karena emang amanahnya itu uang Aiki ada di Oke. ibunya gitu. Selama perkawinan kalian pernah ribut nggak? Berantem, pukul-pukulan atau ribut mulut? Nggak ada. Kalau Harmonis itu- terus? Harmonis terus, alhamdulillah. Kamu cinta dia? Cinta banget, Banget. banget. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Teddy. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Satu hal yang belum disampaikan ke Teh Lina, ada satu penyesalan yang belum dilakukan Teh Lina untuk minta maaf